Jadi Borobudur yang kita lihat sekarang, ini hasil karya blood, sweat, and tears of many people. Ternyata pembagian kerja para pemahat Borobudur itu sangat teratur. Jadi intinya kan begini ya, Borobudur itu dibangun seperti bendungan. Tengahnya kosong sambil temboknya dibangun, dalamnya diuruk. Dipotongkan dari dua bukit sebelah kanan kirinya. Ini dipotong, diurukkan di tengah-tengah Borobudur itu. Jadi sambil dibangun, sambil diuruk. Teorinya bagus. Artinya kalau hujan pun air yang turun ke sana akan merembes lewat bawahnya. Mereka nggak tahu. Ternyata di lapisan yang tidak jauh dari yang mereka mulai, ini ada suatu lapisan tanah. Ada yang mulai dari dikatakan mulai 45 cm sampai 3 meter tebalnya. Beragam, tapi hampir kedap air. Seperti plastik yang terjadi. Jadi seperti bendungan. Bawahnya nggak bisa keluar. Airnya keluarnya cuma satu cara nih. Nekan temboknya. Nah pada waktu itu mereka harus bikin suatu keputusan ini. Nenek moyang kita ini. Ini gimana enaknya? Kalau dibiarkan semuanya bisa ambrol, kita kehilangan seluruh candi, atau kita bikinkan talut atau bekasi tembok. Nggak tanggung-tanggung. 4 meter tingginya, 7 meter lebarnya sekeliling Borobudur. Itu ribuan kubik meter waktu itu. Terus akhirnya di sini ada yang menarik nih. Kita bisa lihat pada waktu itu diputuskan kalau kita bagi plan dari Borobudur menjadi 4. Ini ada beberapa yang belum jadi ukir-ukirannya. Jadi rupa-rupanya mereka itu kalau bikin itu supervisornya cuma nulis di atasnya gitu. Ini misalnya swarga, ini bukan artinya makanan dan atau apa. Selebihnya rupa-rupanya diserahkan ke tim pengukir ini. Dan dari quarter ini yang nggak jadi itu selalu hampir di ujung sebelah kanannya. Jadi mereka itu grup ini mulai bangun dari ini yang kebetulan pada waktu diputuskan untuk ditutup itu punya suatu pola bahwa kita tahu bahwa ini dikerjakan oleh berbagai tim pemahat. Pertanyaannya kan lucu nih ya. Kalau itu ditutup harusnya bisa kan ditutup dulu terus ininya dicopot dulu bisa kan ukirannya terus ditaruh di paling depan. Sebab itu hanya satu lembar kan ukirannya kan bisa dicopot. Saya kira loh alasannya itu tidak dicopot terus langsung ditutup karena mereka itu ingin mengingatkan kita bahwa seperti yang paling bawah ini adalah landasan untuk Borobudur, acaranya di situ itu juga landasan kita untuk hidup ini. Mulai from the bottom. Makanya dia nggak rubah keluar. Sebetulnya kalau dia ingat hanya dari segi tourism atau apa mestinya ya dicopot ditaruh di luar. Tapi no, this is for us to know bahwa sebetulnya ini yang perlu kamu pelajari nih, yang sebagai landasan hidup seperti apa. Jadi seperti ini nih, dikeduk sebagian, kemudian dipasang lagi, ukirannya intact meskipun terkubur. Hebat ya. Apa artinya conviction, percaya diri sekali tentang kegunaan dari ajaran ini. Tapi karena apa yang terjadi dengan tadi dibendung begitu, sampai terus-menerus desain Borobudur itu memang karena belum ada di dunia yang bikin struktur seperti itu ini. They trial and error. Ini kalau batunya masih tetap betul, tambahin batu lagi. Jadi one section ada 14 batu. Some section cuma 3 batu udah keras gitu. Ya udah berhenti gitu. Tapi yang terjadi dengan adanya begitu, lalu kan lantainya ini hitungannya kemiringannya dihitung. Di ujung-ujung Borobudur diberi makara kan, seperti talang gitu untuk air keluar. But that makara never work. Ini salah satu desain yang it doesn't work, looks good. Airnya masuk ke batu, makanya ini lengkungnya itu kadang-kadang malah menarik. Nggak cuma lengkungnya itu begini ya, hampir rontok, tapi I just want you to appreciate gitu. Seperti apa dulunya. Ini di 1895 ini mulai ada gerakan-gerakan di dunia, terutama negara-negara kolonialis ini mulai pamer jajah. Mereka mulai bangga terhadap jajahnya. Pavilion Belanda yang dipamerkan ini Candi Sari. Jadi orang-orang di Belanda ini mulai menghargai candi-candi Indonesia. Lalu apa yang terjadi di 1896 dengan berita tentang ditarik 8 pedati? Banyak yang protes, termasuk pakar-pakar arkeolog-arkeolog yang bekerja di Borobudur. Ini terus nanti ada kebaikannya. Begitu banyak yang koran-koran, kalau kita lihat potongan surat kabar dari Surabaya, dari apa keterangannya, mereka itu protes gitu. Meskipun ini jajahan kita, tapi tidak sepantasnya kebudayaan ini diperlakukan seperti ini. Mereka agak marah. Salah satu waktu itu juga Kudus, ini salah satu arkeolog yang
terkenal, base-nya itu waktu itu di Thailand. Dia yang mengatakan, ya sudah, itu kan dibawa. Itu akhirnya sekarang kita masih bisa lihat itu semuanya di museum di Bangkok. Ada juga di beberapa yang dipasang istana raja waktu itu. Artinya mereka menghargai sekali kebudayaan kita waktu itu. Yang saya ingin tekankan di sini, pada waktu semua orang ini protes, waktu itu yang namanya Kudus yang ada di Bangkok, itu lalu menganjurkan kamu protes juga percuma, nggak banyak yang bisa kamu lakukan. Nah karena itu lalu Kudus ngomong, mengapa kamu tidak pressurize untuk renovasi Borobudur malah. Nah mulai dari situ, mulai dari di Belanda, dimulai oleh para pakar-pakar ini, mereka mulai kampanye mengatakan oke, yang ini sudah diambil, sekarang kita harus memperhatikan candi-candi yang ada di Indonesia. Karena itu loh akhirnya kita bisa lihat Borobudur seperti ini. Tanpa adanya diambil dari sini, mungkin pemerintah Belanda nggak akan buang uang untuk bikin betul. Tapi karena untuk meredakan, dan pada waktu itu di Paris, waktu ada World Exhibition, Indonesia sangat dikagumi. Lalu Belanda itu naik daun mereka. Karena anggapannya jajahannya paling hebat urusan dari kebudayaan segala macam. Maka akhirnya pada tahun 1907 dan 1911, ini dua orang dari Brandes yang kemudian Theodor van Erp di tahun 1911 akhirnya diberi budget, diberi anggaran untuk bikin Borobudur. Ini yang menyelamatkan Borobudur sebetulnya.